Berarti pewarnanya ampuh ya? Ampuh pewarnanya. Brand juga kan tertarik. Karena saya kan ini pakai pewarnanya kan yang bagus, bukan yang biasa-biasa aja gitu. Dengan pewarna tekstil itu cenderung mengalami timbulnya kanker di kemudian hari. Paling enak kalau pas lagi iseng atau lagi garap kerjaan, ditemenin sama cemilan kriuk renyah yang pastinya bikin gak ngantuk. Cemilan andalan kita semua, salah satunya keripik pisang. Kalau udah masuk mulut tuh keripik, susah banget berhentinya, bikin nyandu. Tapi ini nih, ada yang bikin sebel. Karena ada aja cara orang bikin ilfil sama penganan ini. Ternyata ada sejumlah kecil oknum pedagang yang campurin sesuatu yang merugikan kesehatan ke dalam keripik pisang. Langsung saja kita simak Buzzer File investigasi. Kriuk keripik pisang berlumur kimia selengkapnya. Mampir ke sebuah kota, tak afdol rasanya jika tidak membeli oleh-oleh. Tinggal pilih sesuai selera. Salah satu buah tangan yang paling hits yaitu keripik pisang. Gurih, renyah, plus krenyes-krenyes. Asik abis deh. Buat nemenin kerja bisa, sambil nyantai, cocok juga. Nah, buat kaum rebahan yang doyan mager alias malas gerak, pas banget. Cuma, kayaknya kita perlu lebih hati-hati deh. Karena meluncur ke telinga kami informasi sumbang seputar produksi keripik pisang yang tidak lazim dilakukan. Seorang informan kami ajak ngobrol. Gimana awalnya kok bisa Mas mulai curiga tuh? Ya awalnya tadi curiganya ngeliat dari warna. Saya pikir warna cuma warna aja. Setelah saya coba, kok beda rasanya. Akhirnya saya punya inisiatif, belilah yang ininya, yang di toko resminya. Ternyata saya bedain warna beda, sama yang dari harganya pun berbeda warnanya. Begitu rasanya pun beda. Ada kayak bau-bau obat gitu. Oh gitu? Iya, kalau rasa yang lebih pisang asli ya kan biasa aja rasanya. Tapi ini lebih lagi, ada rasa obat itu lah, ini banget. Kerasa banget ya? Beda banget ya? Beda banget. Kalau hari ini Mas ada acara nggak? Kemudian lagi nggak ada. Nggak ada ya? Iya. Bisa anterin ke sana Mas? Oh bisa. Sekarang boleh? Informasi yang masih mentah untuk diyakini kebenarannya. Dari sini pembuktian itu dimulai. Lewat arahan seorang informan, sebuah lokasi kami teropong. Masih dalam rangka ngumpulin bukti, dari kejauhan target yang kami intai tengah sibuk meracik olahan dari buah pisang. Nggak ada yang aneh, biasa-biasa aja kelihatannya. Satu persatu, pisang dikupasnya. Akan tetapi, orang yang kami intai ini tiba-tiba menaburkan sesuatu bahan tambahan yang mencurigakan. Tanda tanya besar menggumpal di benak kami. Tak mau berspekulasi liar, kami mendekat. Permisi Mas. Oh iya, ada apa? Mas, saya dapat info katanya Mas biasa bikin ini ya Mas ya, keripik pisang ya Mas ya? Nah, tahu dari siapa Mas? Ada temen yang ngasih tahu katanya Mas biasa terima pesanan keripik pisang gitu. Namanya siapa namanya? Namanya si kenal nggak Mas? Oh iya. Pesen di sini. Emang ada apaan, Mas? Ya rencana saya pengen pesan. Nah, mau berapa kilo pesennya, Mas? Kalau Mas ini bikin berapa kilo nih Mas? Nah, Hari ini? Kalau hari ini sih paling 5-7 kilo lah. Ini yang Banyak juga ya? Iya lumayan, tapi biasanya lebih banyak lagi Mas. Karena sekarang kan musimnya lagi kayak gini, nyari pisangnya susah juga. Makanya dapatnya segini nih. Ini pisangnya. Begini nih. Lama nggak sih Mas? Bikin Kalau gini? bikin pisang tidak lama, paling 1 jam lah.
ininya mas. Oh cepet ya mas ya? Iya, kalau bikin pisang kayak gini mah cepet. Saya pikir sampai apa setengah hari gitu, enggak ya? Tidak, setengah hari. Cepet kalau bikin kayak gini mas. Tapi belum dibikinin. Kalau mau nunggu nggak apa-apa dibikinin. Enggak apa-apa toh mas? Bisa toh? Bisa saya tunggu maksudnya? Bisa. Kalau sampai mau nunggu ya nggak apa-apa. Kita bikinin dulu gitu. Perfect. Kesepakatan awal yang tidak mengundang curiga sedikit pun darinya. Kembali kami pelototi setiap aksinya, sambil melemparkan sejumlah pertanyaan jebakan. Lah ini pakai mesti direndam air dulu mas? Oh iya. Kalau pisang, kan nih kalau mentah kan istilahnya kalau kena angin kan hitam nih kalau pisang. Iya. Ya kan. Nah ini udah direndam juga kan masih ada hitam-hitamnya nih. Ya kan. Tuh masih ada hitamnya. Makanya kan ngilangin hitamnya ini ya direndam dulu gitu biar nggak hitam, terus kalau pas digoreng kan nggak pahit juga rasanya ininya, nggak gosong, nggak pahit rasanya gitu. Lah ini apa ini mas? Itu. Ini. Iya. Garam. Garam. Iya. Garam apa ya mas? Garam pasok. Buat ngilangin getahnya. Oh memang harus ya pakai garam kayak gini ya mas ya? Iya, kalau saya pakainya itu. Nah karena kan kalau pisang kan istilahnya mentah kan masih banyak getahnya. Makanya saya pakai itu dari gorengnya nggak pahit dan nggak sepet. Lihat punya lihat, kok aneh garam krosok ini. Dilihat dari butirannya, bongkahan batu kristal satu ini justru nggak kayak garam krosok. Kecurigaan pun terbukti. Saat dibalik kemasan, tertulis jelas bahwa batu kristal ini bukanlah garam krosok, melainkan tawas. Dalam sebuah literatur yang kami baca, tawas adalah bahan yang lazim digunakan untuk menjernihkan air dan tidak direkomendasikan dalam campuran bahan makanan apapun. Waduh, bahaya ini. Fakta sinyal bahaya ini membuat kami benar-benar tidak berkedip. Mungkin ada hal janggal lain yang akan dipertontonkannya. Di tahap berikutnya, pisang yang telah jalani proses perendaman diiris tipis-tipis. Perlu kehati-hatian ekstra karena jika meleset, justru tangannya akan terpotong. Rasa penasaran kembali meluap. Ini diapain ya mas? Ya disisir lah. Namanya juga kan keripik pisang. Pasti disisir dulu tipis-tipis. Biar digorengnya kan ini tipis kayak gini. Lah ini diapain nih mas? Kok di bawahnya itu kayak warna kuning kayak gitu mas? Oh ini kasih warna sedikit biar tampilannya kan menarik. Karena kan kalau buat oleh-oleh terus pembeli kan pengennya yang menarik gitu ininya, tampilannya. Ini pakai pewarna apa mas? Ya standar lah pewarna buat ini, mempercantik ini keripik pisang biar kelihatan warnanya menarik gitu. Tapi tambahnya mas? Ya saya nggak bakalan lah ngecewain sampean mas gitu. Nanti dilihat aja hasilnya gitu. Tuh lihatin ya mas. Belum digoreng aja udah tuh warnanya, lihat nih. Tuh cantik kan warnanya, kuning banget ya mas ya? Iya biar ini cantik warnanya kan. Apalagi udah digoreng, pasti saya inilah nggak bakalan ngecewain mas gitu. Tapi ini apa direndam berapa lama ini? Tidak lama, paling 3 menit lah. Padahal cuma sebentar ya mas ya, tapi warnanya udah langsung masuk ya mas ya? Iya. Itu buat standar ini keripik biar menarik aja warnanya tuh. Berarti warnanya ampuh ya? Ampuh pewarnanya kan biar ini yang sampai apa namanya sampai yang beli juga kan tertarik. Pewarnaan yang sangat mencolok mata. Kami bertanya-tanya, pewarna jenis apa yang dipakainya? Tapi yang jelas saat rendaman pisang ini diaduk dengan tangan kosong, pewarna kuning ini membekas kuat di tangan meskipun telah dicuci dengan air bersih. Lah,
Mirip ya sama pewarna pakaian. Lanjut ke penggorengan. Pisang-pisang yang telah direndam pewarna lantas digoreng. Gak butuh lama gorengnya, namun ada trik khusus agar keripik pisang matang sempurna. Jadi dibiarin aja kayak gini. Iya, dibiarin aja. Biar matangnya merata, terus minyaknya nggak terlalu meresap ke ininya, pisangnya. Emang kalau diaduk-aduk nanti meresap ke pisangnya tuh. Jadinya kan nggak enak. Garunya jadinya kalau matangnya. Nggak apa? Garunya. Iya, kebanyakan minyak nantinya. Hasilnya jangan ditanya. Walaupun udah digoreng, tapi warnanya kan nggak berubah. Iya ya masih warnanya justru ini ya nggak ada perubahan ya, masih mencolok ya. Iya. Padahal kan sudah digoreng ya. Kenapa nggak luntur ya? Karena saya kan ini bahan pewarnanya kan yang bagus, bukan yang biasa-biasa aja gitu. Banyak yang biasa-biasa aja gitu. Tapi ya kayak gitu nanti si keripik pisangnya hasilnya ini beda sama yang pewarna yang bagus itu. Oh, malah jelek ya? Malah jelek. Nah disangkanya kan ini katanya pisangnya yang jelek, yang busuk. Padahal pisangnya kan bagus, cuma pewarnanya aja yang biasa-biasa aja. Maksudnya siapa yang mengira itu mas? Oh banyak yang komplain di sini gitu. Ini kan pakai pewarna biasa pada ngomong kenapa tuh? Ya ini hasilnya kan kayak gini jelek jadinya. Kalau yang ini kan enggak tuh, ya, warnanya kan enggak berubah. Meski telah digoreng, warna keripik pisang ini tidak sedikit pun luntur, tetap mencolok mata. Cekatan dan pro, keripik yang dihasilkannya pun bukan kaleng-kaleng. Terlihat sangat menarik dan juga renyah saat diremas. Demi menambah cita rasa, sang peracik keripik pisang ini juga menambahkan bahan campuran lainnya. Ini udah selesai nih mas? Udah selesai, kan tuh lihat hasilnya tuh. Ya, warnanya nggak pudar, terus nih renyahnya nih, ini potek tuh, kedengar suaranya. Ya kan? Bagus ya hasilnya mas ya? Iyalah, bagus. Orang saya usaha kayak gini tuh bukan sebulan 2 bulan. Saya usaha kayak gini 3 tahun 4 tahunan lah kayak gini. Oh udah lama ya mas ya? Oh lumayan lama ini. Makanya kan hasilnya kan tahu sendiri tuh. Habis ini kita bumbuin. Ini apa tuh mas? Ini buat penguat rasa aja. Rasa apa emang? Ini biasanya yang banyak dipesan ini rasa jagung manis. Ya. Oh biar ada ini rasanya. Rasa. Biar gampang dijual, keripik pisang hasil keterampilan tangan ini dikemas dalam pahe alias paket hemat. Rp5.000 untuk plastik kecil ini. Meski secara tampilan nampak normal dan mampu menarik para konsumennya, sejujurnya keripik pisang ini punya banyak perbedaan dengan keripik pisang tanpa campuran bahan tambahan apapun. Jika disandingkan, warna keripik pisang tanpa campuran apapun justru cenderung pucat. Dari tekstur, keripik pisang alami terlihat lebih halus dan tidak terdapat bintik hitam seperti halnya keripik pisang yang dioplos bahan tambahan lainnya. Jadi apa sesungguhnya bahan tambahan itu? Biar paham, langkah sang peracik kembali kami ekori. Mengarah ke tengah kota,
motor tiba-tiba menepi ke sebuah toko bangunan. Rupanya ia membeli sebuah tawas persis seperti bahan campuran awal yang pernah kami dapati sebelumnya. Lanjut ngikutin si peracik keripik pergi. Lampu sen kembali berkedip. Motor nyangkut lagi di tempat lain. Prediksi kami tak meleset. Di toko bahan kimia, ia beli pewarna kimia yang biasa digunakan untuk campuran penguat warna demi menyihir mata konsumen. Sebuah praktik curang yang menggadaikan kesehatan para konsumennya. Praktik oplos bahan berbahaya ke makanan ini jelas bikin khawatir. Tapi benar-benar bahaya nggak sih? Jadi misalnya makanan dengan pewarna tekstil itu cenderung akan membuat pengkonsumsinya mengalami genotoksik namanya. Jadi perubahan gen, kayak mutasi gen seperti itu, dan potensi karsinogenik atau timbulnya kanker di kemudian hari. Beberapa uji coba khususnya di uji coba hewan itu menunjukkan bahwa pewarna tekstil atau pewarna non-pangan yang digunakan untuk makanan itu berpotensi untuk menyebabkan kanker pada suatu saat nanti bila konsumsinya melebihi atau menggunakan yang bukan food grade atau bukan pewarna makanan. Yang timbul adalah kanker kandung kemih misalnya, yang ditengarai bisa timbul apabila mengkonsumsi pewarna makanan tertentu. Kalaupun harus pakai pewarna, itu pewarnanya pewarna alami atau pewarna sintetis yang sudah diizinkan oleh BPOM. Itu pun sebenarnya ada aturan pakainya berapa miligram maksimalnya gitu. Jadi alangkah baiknya kalau kita mengkonsumsi makanan yang sudah tertera ingredients-nya pada kemasan. Saking kreatif cara berpikir kriminalnya, keripik diramu pakai bahan yang gawat kalau masuk ke tubuh kita. Ya, bikin keripik pisang kudunya sehat dan bergizi tanpa embel-embel berisiko. Keripik pisang Aharudin ini salah satu yang sehat cara produksinya. Aharudin punya 10 tahun pengalaman bikin keripik pisang. Bahan bakunya cukup menggunakan pisang yang dikupas dan direndam dengan air tanpa dicampur bahan tambahan apapun. Perendaman ini sengaja dilakukan agar pisang yang telah dikupas tidak lantas menghitam akibat kena angin. Pisang lanjut berenang dalam penggorengan. Di sini pisang langsung disisir alias diiris tipis-tipis di atas wajan penggorengan tanpa tambahan apapun, sangat alami. Goreng butuh waktu sekitar 5 menit sampai keripik pisang berubah warna menjadi kuning keemasan. Soal kualitas, jangan ditanya. Pisang terbaik diproduksi melalui tahapan alami, sengaja ia terapkan demi hasil yang sempurna dan pastinya aman dikonsumsi. Ya sekitar sehari misalnya 40, 40, 50 kilo, berarti seminggu 300. 300 kilo? Nggak berani Mas pakai yang begitu. Apalagi saya kan itu udah lama, terus takut ngecewain konsumen itu. Apalagi ini kan makanannya Mas, takut ada efek samping apa-apanya. Yang dari kesehatan Mas, dari perintah sering kesini, sering kontrol loh. Ngontrol begitu barangkali ada bahan-bahan yang itu yang berbahaya begitu. Iya, makanya nggak berani lah pakai begitu kan, apalagi ini ya langgannya udah banyak, barangkali itu takut lah pada kecewa itu pelanggannya. Oke, sekarang perhatikan baik-baik gimana memilih keripik pisang yang aman untuk dikonsumsi. Fans militan keripik pisang, santai aja. Tadi itu segelintir aja kok keripik yang nggak bener. Yang penting kita paham ciri fisik
keripik pisang yang orisinil maupun yang abal-abal, sehingga nggak keliru membeli. Oke, sekian dulu Bu Surfile Investigasi. Saya Joy Astro. Salam SCTV.